Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa al-asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita bisa bertemu kembali di episode yang kelima, hari kelima Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasa yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin meningkatkan amaliyah kita di hari-hari yang akan datang. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu tema terkait dengan sesuatu yang kita kejar-kejar bersama, yang kita harapkan bersama, yaitu tentang kebahagiaan. Apakah hadirin sudah merasa bahagia? Hari kemarin, hari ini, apakah kita sudah bahagia? Dan terkadang kita selalu menunggu kebahagiaan itu dengan sesuatu yang bersifat materi. Manakala kita mendapatkan keuntungan secara materi, atau anak-anak kita lulus dari sekolah, kita mendapatkan rumah baru, mobil baru, dan itu terus kita harapkan, dan ketika mendapatkannya kita bahagia. Lalu pertanyaannya, siapa yang berhak untuk bahagia? Dan kapan seseorang akan bahagia? Apakah betul bahagia itu terdapat dalam mobil yang mewah, rumah yang megah, harta yang melimpah ruah, istri yang cantik, jabatan yang tinggi? Atau kita sudah selama ini kita sudah menyalahartikan dengan kebahagiaan itu? Seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul, bahkan beliau mendoakannya agar menjadi seorang hafidh dan faqih terhadap agama. Dan beliau ini usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Ibnu Abbas ditanya oleh salah seorang tabi'in, "Wahai Ibnu Abbas, apa tanda-tanda kebahagiaan itu?" Ibnu Abbas menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan seseorang di dunia ini. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Orang yang bahagia di dunia ini adalah orang yang senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Ternyata kebahagiaan yang pertama akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, apa arti syukur? Bagaimana syukur itu bisa membahagiakan kehidupan kita? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita mendapatkan beberapa definisi berkaitan dengan syukur. Seorang ulama mengatakan bahwa syukur adalah menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang kita suka salah mengartikan syukur. Dan terkadang kita mencukupkan syukur kita dengan seremonial belaka. Kita mendapatkan rumah yang baru, lalu
kita undang tetangga kita, saudara kita undang ke rumah kita berikan suguhan, makan, lalu kita berkata, kami sedang tasyakkur bin nikmah. Setelah itu, kita merasa kita sudah bersyukur, dan itu cukup dengan seremonial itu. Atau terkadang kita mengatakan sudah bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Apakah itu salah? Tentu kedua hal tersebut tidak salah. Nah, pertanyaan berikutnya, kita terkadang suka membeda-bedakan bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah berupa materi. Sesuatu yang kelihatan. Tadi kita mendapatkan rumah mewah, kendaraan mewah, istri cantik, anak lulus dari sekolah. Seakan-akan itulah nikmat. Itulah yang yang harus kita syukuri. Sehingga kita membuat satu acara seremonial dalam rangka tasyakur bin nikmah. Padahal kita lupa. Mari kita renungkan. Seluruh kehidupan ini jangan jauh-jauh dalam diri kita. Kita punya mata untuk melihat dengan jelas. Kita punya telinga untuk mendengar dengan jelas. Kita punya lisan yang bisa berucap. Kita punya tangan yang mampu untuk memegang. Kita punya kaki yang mampu untuk melangkah. Bukankah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita? Terkadang kita mengharapkan sesuatu yang nun jauh di sana. Sesuatu yang besar yang belum kita miliki, sementara nikmat-nikmat yang selama ini kita gunakan, selama ini kita rasakan, itu terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Coba kita setiap hari kita bisa bernapas dengan lega. Bayangkan, kalaulah kita harus bayar berapa tabung oksigen yang harus kita beli dalam satu hari. Saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, mereka harus membeli oksigen. Sementara kita yang sedang sehat, kita mendapatkan oksigen dengan gratis. Dan terkadang kita lupa dengan kenikmatan itu. Pagi hari kita bangun, ternyata pandangan kita masih jelas, pendengaran kita masih jelas, kita masih bisa berucap, tangan kita masih bisa bergerak. Terkadang kita lupa mensyukuri itu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ada 4 langkah agar kita mampu untuk bersyukur. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Apa itu syukur bil qalbi? Meyakini dalam hati kita bahwa semua yang kita terima, semua yang kita miliki, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Belum tentu nun yang jauh di sana yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu baik bagi diri kita. Tetapi yakinilah, Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu yang terbaik dari kita. Maka yakini apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita miliki, rumah, kendaraan yang selama ini kita nikmati, itu adalah yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Yakini hati kita. Tidak perlu menggerutu dengan hal yang kecil. Tidak perlu menggerutu dengan sesuatu yang besar, yang ingin kita dapatkan tetapi tidak tercapai kita dapatkan. Tidak perlu kita. Maka lapangkan hati ini. Terima apapun yang Allah tentukan pada diri kita. Insya Allah kita tidak akan merasa menyesali, merasa kepayahan, dan merasa diri ini tertekan dengan sesuatu yang tidak kita dapatkan. Maka ketika hati kita lapang, dan itulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Apa arti syukur bil lisan? Gunakan setiap kata
setiap perbuatan, setiap ucapan yang kita lakukan adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, bukan sumpah serapah, bukan kata-kata yang negatif. Karena sesungguhnya kata-kata itu bisa mempengaruhi terhadap pikiran kita, terhadap tindakan kita. Maka katakan yang positif terhadap apapun yang kita alami. Minimal dan mengucapkan alhamdulillah. Jangan sampai kita mengeluh apapun yang kita dapatkan. Ketika kita mengeluh, apalagi kita curhat kepada seseorang yang tidak tepat, maka keruwetan itu akan semakin bertambah pada diri kita. Kenapa? Ketika kita mengucapkan yang negatif, maka aura-aura negatif itu akan masuk ke dalam bawah pikiran kita, ke alam sadar pikiran kita, sehingga kita menjadi negatif. Katakan sesuatu yang positif dalam setiap tingkah dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur dengan seluruh tubuh kita, seluruh perbuatan kita. Maka kalaulah kita mampu mengoptimalkan seluruh potensi, seluruh anggota tubuh kita, kita memiliki tangan, kita memiliki hati nurani, akal, pikiran, pandangan yang jelas, pendengaran yang jelas. Gunakan itu semua agar bertambah nilainya, bertambah manfaatnya. Setiap hari kita berpikir dengan positif, yang baik-baik. Sesuatu yang ingin kita dapatkan kemanfaatan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Contoh ilustrasi adalah syukur seorang pekerja. Yang pertama, dia katakan, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan pekerjaan ini." Dan dia menerima dengan penuh kelapangan, syukur bil qalbi. Kemudian dia ucapkan dengan kata-kata, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan pekerjaan, sementara orang lain masih banyak yang menganggur. Dan senantiasa dia ucapkan tentang pekerjaan itu adalah kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Baik kepada atasan maupun kepada rekan kerja, dia katakan sesuatu yang positif. Masih banyak orang yang masih pekerjaan, tapi masih banyak pula orang yang punya pekerjaan tapi menggerutu dengan pekerjaannya. Berarti dia tidak bersyukur. Maka yang kedua, kita sudah bersyukur dengan kata-kata. Kalau kita mengatakan sesuatu yang positif terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, kerahkan segenap kemampuan kita, akal pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita, agar pekerjaan yang kita geluti itu semakin bertambah bagus. Tidak perlu ingin dilihat oleh atasan, karena yang melihat kita adalah Allah. Semakin baik pekerjaan kita, maka insya Allah Allah pun akan memandang dengan kebaikan. Maka kalau sudah tiga hal itu, berarti kita sudah menerapkan syukur yang ketiga, syukur bil arkan. Insya Allah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jelas akan kita dapatkan. Kita akan bertambah-tambah kenikmatan. Setidaknya kalau kita profesional dalam bekerja, atasan kita melihat, Allah melihat kita, maka kita akan dinaikkan jabatannya mungkin, atau diberikan hadiah mungkin. Itu baru sebatas kenikmatan dunia. Masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar kalau kita mengerjakan dengan serius. Dan terakhir kata Imam Al-Ghazali, syukur itu adalah kita mesti memelihara nikmat-nikmat itu. Memelihara kenikmatan-kenikmatan itu. Kita memiliki tubuh yang sehat, pelihara kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita justru merusak tubuh kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara merokok. Itu bisa merusak tubuh kita. Maka jaga kesehatan ini dengan pola makan yang baik, banyak berolahraga. Itu adalah sebagian dari tanda syukur kita terhadap kesehatan kita. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.